Hai Genunu, kali ini sorry, ada yang mau lewat dulu, jangan di skip. Hai Genunu, gue ingin memperkenalkan sebuah aplikasi streaming anime bernama BeStation. Nah, di aplikasi ini kalian bisa nonton anime favorit kalian dan juga video-video menarik lainnya tentang anime, manga, atau game. Saat ini di BeStation, sebuah aplikasi video yang baru diluncurkan di Indonesia, sedang mengadakan event besar yaitu BeStation Talent Hunt 3, disingkat BTH 3 setelah BTH 1 dan BTH 2. Tujuan dari event ini adalah mencari talent dari anime atau animasi dan game. Slogan event ini adalah Beginner Can Be Winner, yang artinya bagi kalian yang masih pemula atau masih belajar membuat konten, bisa bergabung dan berpeluang untuk menjadi pemenang dalam berkreasi konten. Walaupun kalian gak punya followers sedikit pun, kalian bisa jadi pemenang. Ada banyak keuntungan dengan bergabung dalam event ini sebagai kreator. Kalian dapat memenangkan gadget, uang, dan memiliki kesempatan untuk menjadi partner BeStation untuk menikmati monetisasi jangka panjang. Gimana? Keren gak tuh? Caranya gimana bang? Gampang banget. Pertama, download BeStation di App Store atau Google Play dan daftar untuk mendapatkan akun. Kedua, buka halaman saya, kemudian isi formulir pendaftaran. Ketiga, kalian harus upload minimal 4 video original buatan kalian. Terakhir, bergabung dengan grup WA Event BTH untuk mendapatkan kesempatan memenangkan bonus mingguan hingga $15. Syarat videonya gimana bang? Simpel kok. Pertama, pilih kategori video, mau anime atau game. Kedua, video harus original buatan sendiri. Ketiga, harus upload minimal 4 video. Keempat, tambahkan tag acara BeStation Talent Hunt 3 saat mengupload. Kelima, durasi minimal 1 menit maksimal 20 menit. Yang keenam atau terakhir, judul dan thumbnail harus menarik dan tidak boleh vulgar. Ayo buruan cepetan daftar sebelum tanggal deadline event BTH 3. Kalian bisa lihat berikut ini, jangan lupa dicatat. Hai Genunu, kali ini kita akan mengulas tentang anime-anime terbaru yang rilis tahun 2022. Fokus kita kali ini adalah Isekai, genre sejuta umat yang sangat mengasihkan. Jadi gue jelasin sedikit apa itu Isekai. Isekai itu salah satu tema yang populer sekarang ini di dunia anime. Genre ini menjelaskan tentang MC yang berpindah tempat ke dunia lain. Biasanya di dunia fantasi dan pengetahuan dunia lamanya dibawa ke dunia baru. Anime-anime yang kita bahas kali ini semuanya rilisan winter sampai fall 2022 yang akan datang. Oke, langsung saja berikut rekomendasi anime Isekai terbaik 2022 versi Nunu Scarlet. Tensei Kenja no Isekai Rival. Anime dengan actionnya yang lumayan seru, terus MC-nya jago, tapi tidak songong ya. Berkisah tentang Yuji Sano bekerja di perusahaan gelap yang semena-mena terhadap karyawan. Ketika dia lembur di rumah, tiba-tiba di layar komputernya muncul pesan bahwa dia dipanggil ke dunia lain. Yuji langsung terseret ke dunia lain layaknya dalam game, lengkap dengan panel status dan keterampilan. Dia mendapat status pekerjaan sebagai penjinak monster yang dianggap sulit untuk menjadi seorang petualang. Namun berkat buku sihir dan perjumpaannya dengan beberapa slime, Yuji mendapat kekuatan sihir baru dan status pekerjaan kedua sebagai Sage membuatnya tak tertandingi. Kuro no Shokanshi. Kalau yang satu ini MC-nya agak songong dikit tapi keren dan lumayan kuat. Gue suka dengan nuansa grafisnya, terkesan dark dan cocok dengan cerita yang menurut gue cukup seru. Anime ini berkisah tentang Kelvin yang dipanggil ke dunia lain tanpa ingatan masa lalunya. Namun sebagai gantinya dia memperoleh kekuatan yang hebat. Dia memulai petualangannya di dunia baru bersama pengikut pertamanya yang seorang Dewi. Ini adalah kisah main karakter OP bersama teman-temannya berpetualang mengukir jalan mereka dalam catatan sejarah. Isekai Yakyoku. Anime yang cocok dijadikan pengisi waktu kosong. Ceritanya santai terus banyak waifu cantik di sini. Cuman agak aneh juga sih tema medikal dicampur fantasi. Rasanya menentang logika banget. Kayak dukun-dukun ya guys ya. Seorang ahli farmasi muda menghabiskan waktunya untuk meneliti hingga meninggal karena terlalu banyak bekerja. Dia bereinkarnasi kembali ke dunia lain sebagai Falma, anak dari keluarga Demedikis yang dihormati. Dia menyadari di dalam tubuh kecilnya diberkati kemampuan penciptaan dan kemampuan untuk mendiagnosis penyakit dengan cepat. Dengan kemampuan dan ilmu farmasi modern dari kehidupan sebelumnya, dia berusaha untuk menyembuhkan segala jenis penyakit dan menyelamatkan lebih banyak orang. Fantasi Biso Joju ni Koji Santo.
Komedi anime ini lumayan kocak dan cerita yang seru. Buat kalian yang mengharapkan genre romance di sini, kejiwaan kalian perlu diperiksa. Bercerita tentang Hinata Tachibana dan Tsukasa Jinguji adalah dua sahabat yang akrab sejak kecil. Suatu hari sepulang dari minum-minum bersama, keduanya tiba-tiba dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewi. Yang lebih mengagetkan, Tachibana berubah menjadi seorang cewek. Jinguji bingung, sahabat karibnya yang seharusnya seumuran dirinya berubah menjadi gadis cantik berambut pirang, bermata biru dan bertingkah lucu. Sebelum hubungan persahabatan berubah menjadi asmara, keduanya sepakat untuk segera mengalahkan Raja Iblis dan berubah ke wujud asli mereka. Gaikatsu Kishi-sama Tadaima Isekai Eo de Kakechu. Cerita anime isekai yang cukup santai, MC-nya seperti biasa, overpower. Tapi gue menilai anime ini nggak terlalu lebay. Harem nggak ada, cerita politiknya lumayan seru, terus tegang dan kocaknya itu seimbang. Jadi ceritanya tuh gini, suatu hari seorang gamer bermain game sampai tertidur. Ketika bangun, dia tiba-tiba berada di dalam dunia game dengan wujud tengkorak, lengkap dengan senjata dan jubah besi. Dengan penampilan bagai kesatria itu, dia harus mencari tempat untuknya tinggal di dunia fantasi. Arch yang hanya ingin hidup tenang bertemu dengan elf cantik dan ikut terseret pada perjalanan yang penuh masalah. Otome game sekai wa mobu ni kibishii sekai desu. Gue paling suka sama karakter utama anime ini. Dia songong tapi kuat. Bercerita tentang Leon, si karyawan kantoran yang berinkarnasi di dalam dunia otome game yang sangat menyiksa. Di dunia baru itu wanita berkuasa dan hanya pria tampan yang diakui. Tak seperti dirinya yang memiliki tampang karakter pendukung. Untungnya Leon masih memiliki ingatan kehidupan sebelumnya tentang game ini. Dengan ingatannya sebagai senjata pamungkas, dia berusaha merevolusi dunia barunya yang sekarang agar dapat hidup dengan tenang dan santuy. Tetapi takdir tak berpihak kepadanya. Isekai Oji-san. Dari segi komedi, anime ini lumayan kocak, grafisnya juga kelas atas. Dari segi cerita bagus banget dan gue jamin tidak akan sama dengan anime isekai kebanyakan. Terus MC-nya juga lumayan gak terduga, mungkin beberapa orang tidak akan menyukainya. Bercerita tentang Takafumi pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi pamannya yang telah bangun dari koma setelah 17 tahun tak sadar diri. Pamannya mengatakan selama 17 tahun ini dia menghabiskan hari-harinya di dunia lain. Takafumi menganggap pamannya itu sudah gila. Begitulah cerita komedi fantasi paman dan keponakannya di dunia lain ini dimulai. Itu dia rekomendasi anime isekai terbaru dan terbaik yang rilis tahun 2022. Semoga bermanfaat. Salam anime lovers Indonesia.